Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita nggak cuma akan ngomongin soal algoritma, tapi kita bakal bongkar kodenya. Saya akan kasih panduan praktis buat mengubah konten kamu dari yang nggak kelihatan jadi sesuatu yang nggak mungkin dilewatkan. Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek bikin konten bagus, yang nonton sepi? Frustrasi banget kan? Yuk kita ubah rasa frustrasi itu jadi sebuah rencana yang jelas sekarang juga. Supaya bisa menang di game ini, kita harus tahu dulu aturannya. Jadi, kita mulai dari awal banget. Apa sih sebenarnya algoritma itu? Tenang, saya bakal jelasin sesimpel mungkin. Algoritma itu bukan makhluk misterius yang punya perasaan ya. Anggap aja dia kayak satpam yang super logis dan nggak pakai emosi, yang cuma ngikutin serangkaian perintah. Ini bukan sulap, ini murni matematika. Cara paling gampang mikirinnya itu, ya kayak resep masakan. Inputnya, ya semua yang kamu lakuin. Tiap like, tiap detik kamu nonton. Terus, prosesnya, koki algoritma ini bakal ngaduk semua data itu. Nah hasilnya, ya halaman For You page yang dibikin khusus buat kamu, yang bikin kamu nggak bisa berhenti scrolling. Dan ini nih yang harus banget dipahami. Resep inilah yang punya kuasa penuh. Dia itu penjaga gerbangnya. Dia yang tentuin karya kamu bakal hilang gitu aja, atau bakal meledak ditonton jutaan orang. Oke, jadi kita udah tahu apa itu algoritma. Nah, sekarang yuk kita intip ke belakang panggung buat lihat gimana cara kerjanya. Gimana sih konten bisa dari nol jadi viral? Ini bukan untung-untungan loh, ada prosesnya. Jadi, semuanya itu terjadi dalam 3 tahap simpel. Pertama, audisi. Konten kamu dites ke sekelompok kecil penonton. Kedua, penjurian. Algoritma bakal mantau semua sinyalnya. Mereka nonton sampai habis nggak? Mereka suka nggak? Nah, kalau sinyalnya kuat, ini nih kuncinya, konten kamu bakal naik kelas. Terus, proses ini diulang lagi. Makin lama, makin besar. Kayak bola salju yang ngegelinding. Jadi apa sih yang sebenarnya dicari algoritma? Ya like, comment, share itu bagus. Tapi ada satu raja di atas semua raja. Completion rate atau tingkat penyelesaian. Bikin orang nonton video kamu sampai habis. Itu sinyal paling kuat buat algoritma kalau konten kamu itu berharga. Ibaratnya itu medali emasnya keterlibatan. Ini mungkin hal yang paling bikin semangat yang bakal kamu dengar hari ini. Algoritma itu pada dasarnya adil. Dia nggak peduli kamu punya berapa follower. Dia cuma peduli sama kualitas. Kalau kamu bisa bikin 50 orang suka banget sama kontenmu, algoritma bakal nunjukin ke 500 orang, terus 5.000, dan seterusnya. Kesempatannya sama buat semua orang. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke taktik yang bisa langsung kamu pakai hari ini. Aturannya udah kita tahu, sekarang saatnya mainin gamenya. Dan di game ini, 3 detik pertama itu segalanya. Tujuan kamu simple, bikin mereka nonton setidaknya setengah dari video kamu. Senjata rahasia buat ngelakuin itu? Hook atau pancingan yang nggak bisa ditolak di 3 detik pertama. Ini teknik klasik namanya curiosity gap. Otak kita tuh benci banget sama pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Dengan ngasih pernyataan berani kayak gini, kamu kayak ngebuka sebuah loop di kepala mereka. Dan satu-satunya cara buat nutup loop itu ya dengan nonton terus. Jangan simpan yang paling bagus di akhir. Justru, tunjukin transformasinya atau hasil kerennya di depan. Kalau kita kasih lihat sedikit aja hasil akhirnya yang luar biasa, mereka jadi penasaran pengen lihat prosesnya. Ini namanya breaking the fourth wall atau nembus dinding keempat. Dengan ngomong langsung ke kamu, si penonton, kamu berhasil menonjol di antara lautan konten lain. Rasanya jadi kayak percakapan pribadi yang instan. Oke, hooknya udah jago. Sekarang saatnya naik level ke tingkat pro. Ini bukan soal ngakalin sistem ya, tapi soal main lebih pintar dari yang lain. Ini tuh trik psikologi yang cerdas, namanya sunk cost fallacy. Jadi gini, pas orang ngelihat daftar di thumbnail kamu terus ngeklik, otak mereka itu secara nggak sadar ngerasa udah investasi. Nah, karena mereka udah bayar dengan 1 klik, mereka jadi ngerasa harus nonton sampai selesai buat lihat hasilnya. Ini ngasih kamu beberapa detik perhatian yang berharga banget. Otak kita itu kan didesain buat ngenalin pola, dan dia bakal langsung bangun pas polanya rusak. Dengan nyelipin potongan gambar yang nggak nyambung, kamu maksa penonton keluar dari mode scroll pasif. Otak mereka langsung mikir, tunggu, tadi apaan tuh? Dan tiba-tiba perhatian mereka balik lagi sepenuhnya ke kamu. Ini mungkin strategi yang paling sering diremehin. Platform itu aktif banget loh ngelompokin dan ngepromosiin konten berdasarkan audio yang lagi tren. Jadi, dengan pakai audio viral, kamu sebenarnya numpang di gelombang popularitasnya. Konten kamu jadi masuk jalur cepat buat ditemuin orang dan dapat exposure gratis ke audiens yang gede banget. Jadi yuk kita satuin semuanya. Ini bukan sulap. Tiap teknik yang kita bahas tadi itu berhasil karena satu alasan simpel. Teknik itu manfaatin psikologi manusia yang sebenarnya bisa ditebak. Dan itulah sinyal yang nggak bisa ditolak sama algoritma. Kita udah ngomongin taktik dan trik, tapi di balik semua optimalisasi ini sebenarnya apa sih yang kita kejar?
Poin paling pentingnya tuh ini, kita bukan lagi nyoba ngehack komputer, kita lagi nyoba nyambung sama manusia. Algoritma itu cuma cermin. Cermin yang mantulin balik apa yang bikin manusia tertarik, apa yang bikin kita penasaran, dan apa yang bikin kita peduli. Jangan pernah lupa, mesin itu nggak punya selera. Dia cuma ngikutin kemana perhatian manusia pergi. Jadi kalau kamu mau menangin permainan algoritma ini, berhentilah terobsesi sama kodenya. Mulailah terobsesi buat bikin sesuatu yang benar-benar bisa narik dan nahan perhatian manusia. Nah, sekarang ilmunya udah dapet nih. Kamu udah paham mesinnya, udah paham juga psikologinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana caranya biar final? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, sekarang kamu udah tahu caranya dapat perhatian, pesan penting apa yang mau kamu sampaikan?